wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihah dari kelas 12 pemasaran 4. Saya di sini sedang berada di Alfamart yang berlokasi di Sarujan. Saya di sini akan menjelaskan tentang lembaga waralaba dalam bisnis retail. Dalam bisnis retail, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan keuntungan yang istimewa, menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. 1. Jenis lembaga waralaba. Berikut berbagai jenis lembaga waralaba yang bergerak di bidang perdagangan dan penjualan. A. Menurut asal produk dan layanan yang diberikan. 1. Waralaba luar negeri. 2. Waralaba dalam negeri. B. Menurut metode pengoperasinya. 1. Menurut metode pengoperasinya, waralaba dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Waralaba dengan format bisnis. 2. Waralaba produk dengan merek dagang. 2. Keuntungan dan kegagalan dalam bisnis waralaba. Dalam suatu bisnis tentu kita sering menemui untung dan rugi. Hal ini juga terdapat dalam bisnis waralaba. Berikut keuntungan dalam bisnis waralaba. A. Mendapatkan berbagai manfaat dari ekspansi cepat dan luas tanpa melakukan pinjaman atau resiko finansial bagi pemberi hak. B. Guna memperkuat nama franchise, maka tiap penerimaan hak harus berdasarkan penjualan dan organisasi keseluruhan untuk bisa melakukan pengiklanan besar-besaran. C. Penerimaan franchise individu dapat melakukan promosi di daerah mereka sesuai persetujuan yang ada. D. Bagi para calon pengusaha yang ingin memulai usaha baru akan mendapatkan rencana operasi bisnis dengan arah yang jelas dari pemberi franchise. E. Mendapatkan bantuan modal dan profit tinggi karena telah teruji. F. Standarisasi mutu dan mendapatkan bantuan manajemen. G. Penerima franchise diberikan nasihat atau sebuah lokasi usaha yang telah ditetapkan. Berikut berbagai contoh kegagalan kerja sama antara franchisor dan franchise. A. Penyebab kegagalan franchisor antaranya franchisor menjalankannya dengan buruk. B. Penyebab kegagalan franchise diantaranya franchise yang minim keberanian, puas dengan dirinya sendiri, berharap terlalu banyak. Nomor 3. Peranan lembaga waralaba dalam dunia bisnis pemasaran. Berikut berbagai peranan lembaga waralaba dalam dunia bisnis dan pemasaran. A. Waralaba mendapat keuntungan dengan resiko yang lebih rendah karena produk yang dihasilkan sudah mempunyai nama dalam pandangan pikiran konsumen. B. Waralaba dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan franchisor dalam memperbaiki bisnis. C. Waralaba mendapat pelatihan khusus yang telah terstruktur dari pihak franchisor atau pemberi waralaba. D. Waralaba mengeluarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan bila mereka mencoba menjalankannya bisnis sejenis secara mandiri. Nomor 4. Jenis-jenis waralaba di Indonesia. Berikut berbagai jenis waralaba dan contohnya yang sering kita temui di lingkungan sekitar. A. Kategori di bidang minimarket. Dengan adanya waralaba minimarket, kebutuhan sehari-hari rumah tangga bisa dilayani oleh usaha tersebut. 1. Indomaret. 2. Alfamart. Barang dikirim dengan alat transportasi khusus dan dikirim dengan cepat. 1. JNE. 2. TIP atau titipan kilat. C. Kategori di bidang makanan. Waralaba di bidang makanan tumbuh subur di negeri ini, di mana manusia mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Cara penjualannya pun beragam, mulai dari cara penjualan kelas kaki 5 hingga dalam bentuk tempat makanan yang berkelas. Harus menggunakan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Menyediakan lokasi tempat usaha di area komersial dengan luas ideal 100 m sampai 200 m2. C. Memiliki kelengkapan perizinan usaha. D. Menyediakan dana investasi dengan nilai estimasi minimal 400 juta. E. Memiliki jiwa entrepreneur dan fokus pada sistem waralaba. Selain beberapa syarat di atas, masih ada syarat tambahan yang dibutuhkan untuk memulai bisnis waralaba, diantaranya sebagai berikut. Membuat sistem pembukuan atau administrasi, wajib memiliki SOP. C. Memiliki waralaba harus didasarkan kepada perjanjian waralaba. Waralaba diselenggarakan
diselenggarakan berdasarkan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Nama dan alamat penerima dan pemberi waralaba. 2. Jenis hak kekayaan intelektual seperti paten, merek, hak cipta, dan desain ilustrator. 3. Kegiatan usaha. 4. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. 5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.